Teman, ketemu lagi dengan saya, ya Harsmantua Purba, ya Dokter Harsmantua Purba. Di channel itu channel kebanggaan kita bersama tentunya. Selamat tahun baru teman-teman. Ya, selamat merayakan tahun baru 2022. 1 Januari 2022. Ya, tentu kita ya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh, tentu semua untuk agama yang berbeda-beda juga yang masih ingin bersekutu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, untuk itu kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan bimbingan Presiden kita Joko Widodo, ya Presiden Republik Indonesia, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, air yang mengalir tentunya, dan menikmati makanan bergizi untuk stamina tubuh kita. Oh ya, mari kita ikut bareng-bareng acara ini, acara yang berupa nasihat dari senior kita yang bisa dikatakan sudah mengenal hidup. Ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Harsmantua Purba, ya Harsmantua Purba, channel YouTube. Ini kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik, tentu bagi kita semua di tahun baru ini. Ya, kita seharusnya wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya, yang kita memasuki tahun 2022 dengan semangat, dengan sehat, jauh dari COVID Corona. Tetapi mari kita tonton bareng-bareng. Negara yang akan kita bahas kali ini adalah Jerman. Jerman secara resmi disebut sebagai Republik Federal. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia. Dengan luas 357.021 km persegi dan memiliki penduduk sekitar 82 juta jiwa, negara ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa, penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawasan, serta menjadi negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia, serta di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Sejak 2003, total penduduk Jerman berkurang secara lambat meskipun negara ini masih menerima imigran. Keengganan keluarga Jerman untuk memiliki anak dan naiknya angka kematian menjadi penyebab yang sering ditunjuk untuk keadaan ini. Orang-orang Jerman menyebut negara mereka sendiri sebagai the country of poets and thinkers. Dikutip dari BBC, sebutan tersebut disebabkan karena Jerman telah menyumbangkan sejumlah besar filsuf, musisi, pendidik, sastrawan, dan para pemikir independen di dunia. Beberapa ilmuwan yang berasal dari Jerman diantaranya adalah Albert Einstein,
yang terkenal sebagai penemu hukum relativitas. Kemudian ada Otto Hahn yang menjadi pionir dalam radioaktivitas dan radiokimia serta menemukan fisi nuklir. Ferdinand Kohn dan Robert Koch berjasa pada bidang mikrobiologi, dan sejumlah matematikawan juga orang Jerman seperti Carl Friedrich Gauss, David Hilbert, Bernhard Riemann, Gottfried Leibniz, dan masih banyak lainnya. Tak heran jika banyak orang yang menjadikan Jerman sebagai tempat tujuan belajar, karena pendidikan di negara ini dikenal unggul dalam penelitian dan pengajaran, pilihan bidang studi yang luas, keterikatan yang sangat erat antara teori dan praktik, peningkatan potensi personal dan intelektual, serta lokasi yang aman dan stabil secara ekonomi. Tak hanya menjadi tujuan belajar, Jerman juga menjadi salah satu negara yang kerap menjadi destinasi utama para pelancong yang ingin menjelajahi benua biru tersebut. Apa saja sih keunikan negara ini? Yuk kita simak berikut ini. Tapi sebelum itu, yuk subscribe dulu channel ini, klik tombol like, komen, share, dan juga jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P-Travelers. Jerman merupakan kekuatan ekonomi terbesar Eropa. Ekonomi Jerman pasca perang dapat dikatakan mengalami jatuh bangun. Mengalami krisis besar setelah Perang Dunia Pertama, perekonomian Jerman berhasil bangkit, namun mengalami kemunduran kembali setelah mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, diiringi bantuan Marshall Plan oleh negara-negara sekutu, Jerman sukses dalam melakukan rekonstruksi perekonomian yang sebelumnya telah hancur. Sejak saat itu, perekonomian Jerman terus tumbuh dan saat ini kembali menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Eropa menurut GDP. Memiliki PDB terbesar keempat dunia dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia pada tahun 2008. Sejak era industrialisasi dan kapitalisme industri, negara ini berhasil menjadi motor, inovator, dan pengglobal ekonomi. Jerman adalah eksportir terbesar ketiga dunia pada tahun 2011 dengan nilai 1.409 triliun dolar Amerika Serikat. Sektor jasa berkontribusi 70% terhadap PDB, industri 29,1%, dan pertanian 0,9%. Kebanyakan produk negara ini adalah produk teknik seperti mobil, mesin, logam, dan bahan kimia. Jerman juga merupakan produsen turbin angin dan teknologi tenaga surya utama dunia. Pameran perdagangan terbesar di dunia diadakan di beberapa kota di Jerman seperti Hannover, Frankfurt, dan Berlin. Kombinasi dari produksi berorientasi jasa, pemberian dana untuk riset, hubungan kuat antara industri dan akademisi, dan hubungan internasional berkontribusi terhadap ekonomi Jerman. Saat ini, perekonomian Jerman juga dikategorikan sebagai salah satu perekonomian yang tidak begitu terpengaruh oleh krisis. Jerman termasuk dalam jajaran negara dengan paspor terkuat. Pada tahun 2021 ini, setelah Jepang dan Singapura, Jerman menduduki posisi ketiga sebagai paspor terkuat di dunia, setara dengan Korea Selatan. Kedua negara ini bebas mengunjungi 189 negara lainnya tanpa visa loh. Faktor yang mempengaruhi kuatnya paspor ini diantaranya adalah faktor politik, ekonomi, keamanan, diplomasi, jumlah penduduk, dan beberapa faktor lainnya. Bagaimana untuk paspor Indonesia sendiri? Pada tahun 2021, Indonesia menempati posisi ke-74 paspor terkuat di dunia dengan akses bebas visa ke 71 negara. Semakin banyak penduduk di sebuah negara, semakin banyak juga yang harus diawasi dan otomatis mungkin bisa merepotkan negara yang akan memberikan bebas visa dikarenakan harus adanya pengawasan ekstra terhadap negara tersebut. Tiongkok, India, dan Indonesia adalah di antara negara yang mempunyai penduduk yang sangat besar. Namun,
Negara-negara tersebut sampai saat ini mempunyai kedudukan paspor yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, negara ini disebut Jerman. Negara berbahasa Inggris tentu saja menyebutnya Germany. Jerman sendiri menyebutnya dengan Deutschland. Begitu juga dengan negara-negara bahasa Jerman lainnya seperti Austria, Swiss, Luxembourg, dan Liechtenstein. Prancis, Arab, Spanyol menyebutnya dengan Alemania. Finlandia menyebut Jerman sebagai Saksa. Italia menyebutnya Tedesco. Polandia dan sekitarnya menyebutnya dengan Nimsi. Negara di Skandinavia menyebut Jerman sebagai Tyskland. Dan masih banyak lagi. Autobahn, jalanan tanpa batas kecepatan di Jerman. Sejak tahun 1953, istilah resmi untuk jalan raya Jerman adalah Bundesautobahn. Autobahn ini memiliki panjang sekitar 13.000 km yang menjadikannya sebagai salah satu sistem jalan terpanjang dan terpadat di dunia. Autobahn dibiayai oleh pajak dan dikelola oleh negara, bukan wilayah yang dilintasinya. Mobil memiliki akses gratis, tetapi sejak tahun 2005, truk harus membayar maut atau biaya tol. Autobahn diciptakan khusus agar mobil bisa melaju cepat. Berdasarkan sumber informasi yang didapatkan, secara resmi di era pasca Perang Dunia Kedua, tercatat bahwa kecepatan tertinggi di Autobahn yang terekam secara resmi adalah 381 km per jam yang dilakukan dengan menggunakan mobil Porsche 9FF di tahun 2010. Rekor paling cepat yang pernah dicatat secara resmi adalah 432,59 km per jam yang dilakukan oleh Rudolf Caracciola dengan kendaraan Mercedes-nya. Rekor tersebut dicatat di tahun 1938 hingga kini belum pernah dipecahkan. Namun, hingga saat ini terdapat banyak pihak yang menyaksikan proses perhitungan kecepatannya. Contoh kecepatan di atas merupakan bagian dari proses pemecahan rekor secara resmi. Namun, pada kenyataannya, situasi pembatasan kecepatan atau yang disebut orang Jerman sebagai istilah tempo limit cukup unik. Dalam kesehariannya, Autobahn bukanlah 100% tanpa batas kecepatan. Sejak tahun 2007, pemerintah federal Jerman telah memperkenalkan rekomendasi untuk pembatasan kecepatan di Autobahn, yaitu maksimum 130 km per jam untuk kendaraan pribadi. Rekomendasi ini diberlakukan untuk memperkuat keselamatan pengemudi pada ruas jalan atau untuk kondisi tertentu. Misalnya, di tikungan yang tajam dan berbahaya, menjelang pintu keluar dari Autobahn, atau dalam kondisi adanya perbaikan jalan. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa disebut rekomendasi dan bukan sebagai peraturan? Karena hingga saat ini, opini publik di Jerman masih terbelah mengenai isu pembatasan kecepatan, dan di ranah politik, isu ini sama sensitifnya dengan isu pajak. Tapi, itu untuk kendaraan pribadi ya. Lalu, bagaimana dengan kendaraan berat? Nah, untuk truk, pemerintah Jerman telah memberlakukan ketentuan maksimum kecepatan dengan 80 km per jam untuk yang beratnya 3,5 hingga 7,5 ton dan 60 km per jam bagi yang memiliki berat 7,5 ton ke atas. Sedangkan untuk bus agak bervariatif, antara 80 hingga 100 km per jam tergantung kondisinya. Apakah kamu pernah mengunjungi negara Jerman sebelumnya? Jika pernah, pengalaman unik apa saja yang paling mengesankan ketika mengunjungi negara Jerman? Silakan berbagi pengalaman kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel P Travelers. See you!